Oke, kita lanjutkan lagi sekarang untuk yang proses consignment. Oke, dalam proses consignment tadi di dalam skenario ini adalah tentang yang simpel nih, ada nitip roti sebanyak 10 item dengan harga per itemnya adalah 3.000. Jadi ini perlakuan secara ekonominya adalah yang pertama adalah harus yang mencatat jumlah ini ya, jumlah item. Tapi sebenarnya urusan 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 akuntansi sebenarnya bukan dari sisi eh, angka persen apa ya, jumlah stoknya enggak ya. Jadi jumlah stoknya misalkan ini ada 10 atau ada 20 ada 30 dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bukan fungsi akuntansi. Akuntansi sebenarnya adalah yang berkaitan dengan perhitungan uangnya, ya, perhitungan dengan uangnya, valuasinya. Jadi kalau kita kalau kita mau bicara soal ini apa, jumlah berapa unit atau berapa kilogram sisa dari bahan baku kita atau nantinya, itu sebenarnya bukan fungsinya akuntansi. Fungsinya akuntansi adalah yang pokoknya yang terkait dengan valuasi atau nilai-nilai duit, ya. Jangan mix up ya. Jadi antara antara jumlah barang dengan konversinya ke dalam bentuk akuntansi. Nah, akuntansi fokusnya adalah ke angka valuasinya, ke berapa harganya, berapa kosnya, kemudian nilai persediaannya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari akuntansi. Sedangkan untuk mencatat yang tadi itu sebaiknya ada sistem tersendiri ya. Kan biasanya suka kalau di kedai-kedai udah ada pakai POS ya, ada pakai uh, macam-macam lah, ada yang pakai aplikasi X, pakai aplikasi apa, punya preferensi masing-masing. Tapi yang pasti mestinya adalah bicara soal pencatatan penjualan, kemudian jumlah stok, pengeluaran dan sebagainya. Nah, tugas akuntansi sebenarnya merangkum semuanya menjadi laporan yang diharapkan, ya. Nah, jadi untuk yang konsumen tadi, balik lagi ke sini, sebagai angka pembantunya adalah kita coba ini kita buat konsep apa ya, masukkan barang atau penjualan kali ini, transaksi penjualan. Saya siapin dulu aja ini. eh kita buat lagi satu buah sheet lagi adalah inventory. Ini nomor, ini barangnya apa, kemudian ini harga jual, ini adalah harga beli, ya, harga beli, kemudian jumlahnya, jumlah item, dan di sini adalah angka. Oke. Oke, tadi barangnya uh, adalah roti ya. Roti dengan harga belinya adalah 3.000 ya. 3.000 rupiah sebanyak 10 kan tadi kan. Kemudian kita set harga jualnya 4.000 deh. 4.000. Jadi kalau nilai valuasinya adalah costnya dikali jumlah item, jadi 30.000. Nah, ini yang akan dicatat dalam penting sebenarnya ini, angka ini.
ya. Ini keterangannya itu artinya adalah ini adalah consignment. Nah, di proses yang pertama ini artinya adalah ada tempat sementara yang menampung evaluasi. Ya. Jadi ketika barang si roti tersebut disetorkan atau dimasukkan ke kedai kita untuk dijual, titip jual, maka jurnalnya adalah kita tetap membutuhkan lagi stok interim. Jadi di sini kita akan membutuhkan stok interim. Ini saya coba buat sebuah informasi jurnal stok. Kita mulai masuk ke jurnal stok. Ini tanggal, misalkan tanggal 12 bulan 1 2021. Nah, kita butuh sebuah stok interim. Nah, stok interim ini tadi nomor 110 ya. Dia akan masuk ke persediaan, berarti yang persediaannya kebalik. Biasakan yang di sisi debitnya itu adalah yang paling atas. Ini adalah berarti persediaan. Persediaan roti 10 buah konsinyasi. Persediaan itu 104. Kemudian stok interim adalah 110 ya. Nah, yang catat di sini adalah angka evaluasi yang tadi ya, 30.000. Laporannya tambah ya 30.000. Nah, sudah ada yang salahnya gimana? Belum tercatat di sini di debit. Stok interim 110. Stok interim 110 dulu. Nah, rumusnya masih ada yang salah, belum masuk sini. Nah, ini belum ada. Ini belum ada 110. Ini adalah stok interim. Dia posisi debit pastinya. Ini rumusnya juga harusnya sama. Nah. Jadi ini minus ya di sininya, stok interim di bagian debitnya. Oke, kemudian kita coba, kan namanya consumer adalah waktu kita melakukan transaksi jurnal atau melakukan transaksi consignment itu belum terjadi penjualan, baru menambah angka persediaan ya, walaupun nilainya masih negatif, tapi nanti sebenarnya ini akan dijadikan sebagai proses penjualan dengan harga jual berapa tadi. Ini adalah
4.000 ya. Oke, nah sekarang kita lihat, kita coba lihat transaksi penjualan roti dengan harga jualnya adalah 4.000, kemudian harga belinya 3.000, jumlah item yang terjual adalah 2 misalkan. Nah, berarti kalau kita secara valuasi tetap yang hitung adalah tetap angka yang di harga beli, penjualan. Ini menjadi revenue, ini menjadi cost. Nah, menjadi cost. Nah, ini udah mulai menyinggung tentang HPP ya, berkaitan dengan harga pokok penjualan. Nah, waktu kita melakukan transaksi penjualan, waktu terjadi transaksi penjualan, kita coba terjadi yang pertama adalah penjualan langsung ya, penjualan secara penerimaan kas. Ini tadi tanggal 12, ini tanggal 13 ya, 21/2021. Nah, tadi penjualannya adalah sebanyak 2.000 ya. Penjualannya sebanyak 2 item. Dan harga jualnya adalah 4.000. Berarti yang terjadi adalah kita coba main di kas basis ya. Untuk yang penerimaan pendapatannya kita langsung masuk yang cash basis. Karena kan sebenarnya jurnal di kasir ya langsung. Nah, jurnal di kasirnya pertama adalah akan menjadi penerimaan di sini ya. Penerimaan itu berarti kalau dalam COA adalah pendapatan penjualan barang 401. Dia akan menjadi pendapatan. Nah, kalau pendapatan harusnya di sini 401. Kemudian bawahnya adalah misalkan cash ya. Cash itu berarti 401. Nah, berarti ini adalah judulnya penjualan barang. Penjualan barang 2 roti misalnya konsinyasi. Kemudian ini adalah kas, langsung masuk duit kan. Jadi yang pertama itu adalah pendapatannya dulu. Jadi berarti ini 4.000. Karena 2 8.000 ya, 8.000. Kemudian masuk ke dalam kas kita 8.000. Oke, kita lihat di laporan keuangannya. Nah, ini udah 8.000 nambah. Kemudian duit kita bertambah 8.000 di pendapatan. Nah, udah mulai masuk sini nih, udah mulai masuk ke laba rugi. Jadi udah penjualan barang, udah didapat 8.000 ya. Nah, setelah masuk penjualan barang ini, dia akan masuk ke prosedur berikutnya adalah menghitung HPP-nya. Nah, jadi ceritanya sekarang adalah akan terjadi pengurangan angka persediaan ya sebanyak 2.000 ya, 2.000 rupiah. 2.000 rupiah tersebut akan dibebankan menjadi 2.000, 3.000 ya, 3.000 rupiah karena kan cost-nya adalah tadi berapa? Cost-nya adalah 3.000 ya, 3.000. Nah, berarti ini akan jadi HPP ini. 6.000 ini akan jadi HPP untuk penjualan yang 2 buah item si roti tadi.
Nah, jadi ketika kita mulai untuk mau stoknya, berarti ada jumlah stoknya adalah ini adalah perhitungan masuk ke HPP. HPP itu apa? HPP adalah 501 harga pokok penjualan barang. 501 ini adalah debit. Kemudian motong angka persediaan. Berarti persediaan itu 104. Ya, jadi akan memotong angka, kan tadi kan semua pembelian bahan baku atau pembelian yang walau masih dalam bentuk angka persediaan atau dalam bentuk konsumen itu harus tetap dianggap sebagai angka persediaan. Nah, jadi cerita yang tadi itu adalah sekarang di sini adalah harga pokok penjualan barang. Harga pokok penjualan untuk yang 2 roti. Dan ini ngambil dari persediaan. Berapa? 6.000 ya. 6.000 KP-nya. Kemudian angka persediaannya berkurang menjadi 6.000. Nah, kita tahu kurangannya. Nah, di sini udah mulai menyentuh nih. Udah mulai menyentuh laba rugi. Jadi laba rugi ini udah mulai kelihatan. Pertama adalah penjualan barangnya ada 8.000, kemudian harga pokok penjualnya 6.000, maka keuntungan kita adalah 2.000 bersihnya ya. Ya, ini 8.000, ini 6.000. Benar kan tadi kan kalau secara penjualan tadi kan ini beli 4 ribuan, harga jualnya 4 ribuan, harga jualnya adalah harga belinya adalah 3 ribuan. Berarti marginnya 1.000-an dari masing-masing barang yang terjual. Masih yang mana-masing barang yang terjual. Hasilnya adalah 2.000. Oke, jumlah stok yang ini untuk ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan terjadi penjualan lagi untuk seroti yang sama, misalkan ada sebanyak 1, tambahan lagi ada penjualannya 1, 3 roti, kemudian harga jualnya 4.000, ini 3.000, ini 1, dan ini hasilnya adalah 3.000. Ini penjualan. Jurnalnya juga sama, copy, itu tanggal 13 bulan 1 2021, ini tanggal 14 bulan 1 2021. Tadi ini 3.000 ya, ini 3.000. Terus penjualannya 1 kan, tadi 1, ini berarti 4.000, ini 3.000, ini 4.000 juga. Masuk fast. Lihat laporannya 13.000 9.000. Jadi ya, yang bersih 3.000. Oke, selanjutnya adalah pada saat sudah berlangsung, sorry bukan tanggal 14, tanggal 13. Nah, berikutnya adalah tanggal 15 ya kan, misalkan roti kan paling nggak bertahan lama ya, 2 hari dah, 2 hari atau 3 hari udah harus dilakukan. Dari barang yang masuk sebanyak 10 buah roti tadi akan menjadi kejual 3, mestinya yang kembalikan adalah 7 ya.
Ini roti ini akan kembalikan sudah 7 kali 3.000, 21.000 ya. Ini adalah retur barang. Ini sudah 7. Nah, ya ketika kita mengembalikan barangnya ke sana, berarti ada dua tiga ya, dua maksudnya. Ya, dua buah jurnal tambahan. Ya, yang pertama adalah mengembalikan angka stok interim menjadi dikembalikan dengan nilainya 0. Jadi sekarang adalah stok interimnya kita kembalikan dengan harga sebanyak stok interim itu ya, maaf ya. Jadi kita akan mengembalikan 91.000 ya. Jadi yang persediaan tadi adalah 21.000. Jadi ini angka persediaan. Kita kembalikan sebanyak 21.000. Sorry. Ini 21.000 di sini. Lawannya dari persediaan di sini adalah angka penjualan ya. Sorry, pembayaran pembelian bahan ya. Jadi ini adalah misinya hutang ya. Jadi ini hutang itu adalah hutang dagang 201. Oke, jadi misalnya persediaan hutang lawannya kas ini harus satu keluar 1. Ini hutangnya dalam bentuk pembayaran. Hutang itu berarti adalah hutang dagang. Hutang dagang itu adalah 201 ya, 201. Sorry, supaya nggak mix up, ini kita coba simpan ke pembelian. Tanggal 15. Kasnya berarti kita akan bayar sebanyak berapa? Akan bayar sebanyak 2 kali 9.000 ya, 9.000 rupiah. 9.000 rupiah uang keluar dari kas, masuk ke ya untuk bayarin hutang 9.000. Oke, tadi kan baru sampai di kita baru bayar yang terjual saja 9.000-an. Ini berarti uang keluar dari kas kita
untuk membayarkan hutang. Hutangnya kapan terbentuknya? Hutang terbentuk adalah saat stok interim lawannya hutang. Jadi ini stok interim tadi 110, hutang itu adalah 201, hutang dagang ya. Ini kebentuk Rp9.000 hutang, kemudian stok interimnya potong 9.000. Berarti sekarang sisa stok interimnya adalah mestinya ada 30.000 dikurangin 9.000. 9.000 dikurangin 3.000. Nah, ini hutangnya dibayarkan 9.000 ke dalam kas ya, jadi diambil dari kas. Yang satu lagi adalah sesuai di sini. Ini hasilnya misalnya minus 21.000 kan. Masih ada stok interimnya. Harusnya ini 0 karena stok interim itu sebenarnya hanya tempat sementara. Dan ini harus di 0. Cara ngeluarinnya adalah dari jurnal satu lagi, yaitu dari stok interim 110 diambil dari persediaan karena sudah dikembalikan diretur ke suppliernya, ya persediaan 04. Sebesar berapa? 21.000. Ini kan mulai inventory-nya. Ini 21.000. Jadi seharusnya sekarang adalah dari sisi laporan keuangannya stok interim udah 0, udah nggak ada lagi. Nah, kemudian persediaan juga kembali normal ya. Kemudian pendapatan dapat ini sebagai awal kita pemahaman terhadap HPP dan revenue ya. Nah, ini udah mulai terjadi sebuah aktivitas ekonomi cycle-nya ya, dan masih terkait dengan purchasing. Kenapa ya, ini langsung jump up ke consignment ya sebenarnya. Memang kadang-kadang consignment tuh bikin ribet, terutama kalau misalkan main di angka persediaan. Sebenarnya kan kalau orang pengen gampang, yang berjualannya pengen gampang, ya udah pada saat sudah ke, yang terjadi kan biasanya adalah bon merah, ada bon putih. Bon merah itu adalah pada saat barang diterima oleh kita, kemudian bon putih itu dia simpan untuk sebagai tanda buktinya. Ketika dia datang lagi, dicek fisiknya dia, sisa yang kejual tuh, sisa yang barang yang masih ada itu berapa, selisihnya itu yang nanti akan ditagihkan. Nah, biasanya kalau si pemilik kedainya itu kalau pengen shortcut sebenarnya adalah ya udah nanti pada saat ada penjualan saja yang akan dihitung ya, pada saat penjualannya. Cuman yang jadi masalah adalah perhitungan HPP-nya gimana, karena kan sebenarnya kita ada cost 3.000 tadi ya, ada cost 3.000 tadi yang nanti diubahkan ke dalam, masuk ke dalam HPP untuk mendapatkan laba bersih kita. Walaupun kita tidak melakukan produksi, tapi kita beli barang dari supplier, dari secara konsumen. Nah, jadi memang kalau proses di konsumen ini cukup repot kalau tidak menggunakan tools ya, tidak menggunakan sistem. Apalagi yang terkait dengan inventory, makanya tadi saya ada pembantu satu buah sheet tambahan untuk menghitung ini. Nah, menghitung retur, kemudian penjual-penjualnya konsumen tadi. Oke, itu yang terkait dengan jurnal yang aktivitas ekonomi yang pertama, yaitu tentang purchasing. Nah, purchasing dengan tiga buah metodenya. Yang umum adalah consignment, beli putus, dan penjualan secara tempo ya. Yang tempo tadi udah ya kalau nggak salah ya, itu udah yang di simulasi ini yang tentang goreng. Nah, ini masih gantung juga sebenarnya karena masih ada hutang pastinya ya kalau salah. Atau udah beres belum tadi ya hutangnya? Di coanya ya, di laporan keuangannya masih ada hutang nggak? Oh, udah nggak ada. Dan berarti dibayarkan tadi.
Nah ini udah dibayarkan 45.000. Oke, itu yang tadi terkait dengan aktivitas ekonomi yang pertama. Kita coba summary. Tadi ada simulasinya seperti ini. Ini ada yang dengan cara cash ya, cash basis. Yang kedua adalah dengan cara tempo. Dan yang ketiga adalah ada yang nitip protes hingga 10 item dengan harga per item dengan Rp3.000. Nah kalau udah sampai sini udah mulai cukup menjelimet ya, udah mulai cukup uh, membingungkan memang. Ya cuman ya saya coba yang saya sampaikan di sini, saya coba runut satu persatu sampai kelihatan perubahan-perubahan laporan keuangannya. Itu mudah-mudahan membantu dalam pemahaman kita tentang aktivitas ekonomi.